Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Naswan Bima Andika dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 23051204280. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan praktikum ARP menggunakan aplikasi yaitu Cisco Packet Tracer. Gimana tujuan dari praktikum ini sendiri, yaitu yang pertama mengetahui cara kerja dari ARP dan juga mensimulasikannya. Sebelum kita menuju ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, perlu kita ketahui dulu apa itu ARP. ARP sendiri merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol, adalah sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab untuk melakukan resolusi alamat IP ke Media Access Control Address atau MAC address. Protokol ini bertugas untuk menemukan MAC address dari suatu host dengan IP address tertentu. Protokol ARP ini juga bertugas untuk menghubungkan MAC address yang berada pada layer 2 dengan IP address yang berada pada layer 3. Jadi sebagai jembatan penghubung antara layer 2 dan layer 3. Ini adalah contoh sebuah jaringan sederhana, di mana di sini ada sebuah switch dan 3 buah PC yang nantinya pada simulasi kali ini kita akan mencoba untuk mengirimkan sebuah pesan dari PC 1 yang nantinya pesan itu akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch pesannya akan terbroadcast ke PC 2 dan PC 3. Lalu kita juga melihat hasil akhirnya, apa respon dari PC 2 dan PC 3 ini. Nah, setelah melakukan simulasi tersebut, nanti kita juga akan melihat ARP table pada masing-masing PC. Oke, seperti inilah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja membuat sebuah switch dengan 3 buah PC. Lalu dihubungkan dengan kabel. Setelah itu kita ke bagian konfigurasi, kita ganti namanya menjadi PC 1. Lalu ke bagian desktop untuk melihat IP configuration, kita akan menambahkan IP-nya dengan IP address 192.168.1.1 untuk komputer PC 1. Lalu untuk yang PC 2 kita juga ganti namanya. Untuk IP address-nya sama seperti tadi, yang berbeda cuma angka yang paling belakang. Yang PC 1 1, yang PC 2 angka 2, yang PC 3 angka 3. Udah. Oke, lalu kita pindah dari ini real time, kita akan rubah menjadi simulation. Lalu di sini kita akan mengubah filternya, jadi yang aktif hanya ARP. Lalu close. Lalu setelah itu kita cek di command prompt, kita ketikkan ARP -A. Di PC 1 di sini tertulis no ARP entries found. Itu berarti belum ada komunikasi antara PC 1 dengan PC yang lainnya. Begitu juga dengan PC 2, kita juga cek sama juga. Lalu ke PC 3 sama juga. Nah, setelah ini
kita akan mencoba untuk mengirimkan sebuah pesan dari PC1 menuju PC3. Kita mulai di simulasinya. Dari PC1 dia akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch ini pesan tersebut akan terbroadcast ke PC2 dan juga PC3. Lalu bisa kita lihat di sini PC2 dan PC3 itu sama-sama menerima broadcast dari switch. Tapi di PC2 ada gambar silang ini. Jika kita buka di sini PC2 ini juga menerima kiriman dari switch. Tapi karena PC2 ini dia tidak merasa memiliki IP yang dituju, yaitu IP 192.168.1.3 ini, makanya dia tidak reply ARP ke si pengirim, yaitu 192.168.1.1 atau PC1. Namun beda hal dengan PC3. Kita lihat di sini PC3 itu juga menerima broadcast dari switch. Lalu setelah dia menerima, dia juga mengembalikan paket yang dikirim, karena di sini tertulis source IP-nya 192.168.1.1, sedangkan destination-nya 192.168.1.3, yang dimana IP dari PC3 itu cocok. Jadi PC3 itu dia merasa bahwa memiliki IP tersebut. Karena dia merasa memiliki IP tersebut, makanya dia melakukan reply. Nah, setelah itu mari kita lihat kelanjutannya. PC3 dia akan melakukan reply yang akan dikirimkan melalui switch. Lalu setelah itu dari switch akan dikirimkan ke PC1. Nah, kita lihat di sini PC1 menerima di inlayernya dari PC3 dengan IP-nya ini, dan PC1 IP-nya yang 1.1 ini. Oke, setelah PC3 melakukan reply ARP, kita bisa melihat lagi di bagian command prompt. Kita ketikkan lagi ARP -A. Di sini ARP tabelnya akan terisi, di mana internet address atau IP address-nya itu si pengirimnya itu dari IP-nya dari IP sekian, dengan MAC address-nya adalah sekian. Lalu kita juga akan mengecek pada PC2. Kita coba lihat ARP -A. Di sini dia tidak tertulis terjadinya pengiriman data atau timbal balik dengan PC manapun, karena yaitu tadi dia hanya menerima kiriman dari switch, namun si PC2 ini tidak melakukan reply ARP. Lalu kita lihat di PC3, kita lihat bagian command prompt, kita lihat ARP -A. Nah, di sini internet address-nya terlihat bahwa data yang tadi dikirimkan itu berasal dari PC1. Lalu dengan physical address atau MAC address-nya sekian dan tipenya dinamik. Ini mungkin cukup sekian yang saya simulasikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.